beras, tepung dibanding pelet tambah biaya. Iya. Paling sekitar 200. Umum itu. Tetapi kalau pakannya berbentuk pelet atau crumble, itu bisa hemat 5 gram. Biasanya makan 12 on, 120 gram. Itu nanti bisa hemat 5 gram, 115. 1,15. Itu manfaatnya kalau bentuk pelet atau crumble. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kerjasama dari perwakilan PT Sinta Prima Feedmill. Saya hanya menambahkan sedikit saja ya tentang konsentrat dan tentang pakan ternak ruminansia. Ya, konsentrat atau pakan ternak ini sudah saya tulis berkali-kali. Idealnya lengkap dan seimbang. Isinya lengkap dan seimbang, itu pokok memang. Kedua, realistisnya disukai oleh ternak. Ketiga, dari sisi bisnisnya, harga harus bersahabat, tapi kualitas harus hebat. Itu seperti penyangga 3 kaki. Barulah itu konsentrat jagoan gitu. Nah ini mumpung ada brosur juga yang nanti saya tulis di sini ya. Ini kadar air 12. Coba Mas Kilur kalkulator Mas Irul. Kalkulator. Ya pakai HP. Oke, siap. Ini analisa proksimat nggih. Cara menilai apakah ini memenuhi standar atau tidak. Membaca ini, membaca analisa. Ngoten nggih? Pegang brosur? Nah, pegang ini yang Mahesa. Pertama, kadar air disingkat nggih, kadar air 12%. Kedua, bukan bahan kering, protein kasar, PK. 13%. Kemudian ketiga, lemak kasar, LK. 7%, ini maksimum memang. Kemudian keempat, ada kadar abu. Maksimal. 12%. Mestinya Mas ya nanti sampaikan ke yang mencetak brosur. Lengkapnya kurang 1 adalah serat kasar, SK. Nah ini SK-nya yang tidak tahu. Bila ini lengkap, ini kalau dijumlah 50 Mas. Boleh plus, boleh minus 1%. Jadi, 2%. Jadi ini terendah 49, tertinggi 51. Kalau ini ada angkanya. Nah, sekarang kalau ini tambah ini 25, ditambah ini 32, ditambah ini 14. 44, sorry. Harusnya ini tersisa cuma 6. Kalau ini dijumlah jadi 50. Pas. Kalau toh lebih, ya misalnya antara 5 sampai 7 lah. Serat kasar. Ini angkanya 50 plus minus 2%. Itu membacanya dari data. Saya membaca data ini. Nah, kalau ini angkanya ketemu misalnya Mas ya, misalnya ketemu cuma 47 atau ketemu 52. Ini data ini invalid. Bias.
Kalau saya jadi kepala lab atau quality control, saya perintahkan ulang, kerjakan lebih teliti. Masih salah lagi, saya tunggui. Jadi itulah orang lab itu, hasil lab ini, itu juga sangat tergantung pada orang yang mengerjakan. Alatnya sama, metodenya sama, tetapi hasilnya bisa beda. Antara yang telaten, tidak telaten, antara yang teliti, tidak teliti. Nah, saya sebagai konsumen, loh, waktu saya di Banjarmasin itu, tanda tangan saya itu belanja itu 1.500 ton. 1 bulan. Ya, saya minta ada jaminan ini. Pernah dipanggil ke pabriknya Samsung di Jombang, Ngoro, Pokpan yang di Sepanjang, ya di Wonoayu, Sirat. Ini yang saya minta harus akurat. Yang meriksa laboran, tenaga laboratorium itu namanya laboran, harus teliti. Nah, sayangnya dengan pengalaman lab di mana-mana, lab universitas, lab institut, Semarang, Unsud, Purwokerto, UGM, UNER, Diponegoro, Brawijaya, yang lab-lab negeri itu tadi, padahal di universitas, datanya ini invalid semua. Ya, biasnya terlalu jauh, melenceng semua. Yang paling mendekati di Unbra, ya paling mendekati, tapi masih bias. Nah, kalau di perusahaan swasta, saya biasa berhubungan sama Anwar Sirat di Wonoayu, Wonokoyo di Gempol, Komfit di Beduran, Pokpan yang di Krian, akurat, selisihnya cuma 0,1. Jadi masih di dalam rentang ini, Pak. Di dalam rentang 49-50, ini lapangan permainan. Kurang dari itu saya juga tidak mau, lebih dari itu ya tidak mau. Yang lab harus teliti, akurat. Nanti sampaikan ya. Ini pelajaran ini sampai di Amerika S3 tidak ada. Buktinya apa? Orangnya Pokpan itu nutritionistnya lulusan Amerika, PhD, S3, tidak tahu cara membaca begini. Ya saya cari, ini sebetulnya saya membaca itu ya dari ini. Nah, kalau akurat, bener ya, ketemunya 50, boleh -1, boleh +1. Boleh lah, yang kerja manusia, bukan malaikat. Ada spelling 2% lah. Jadi kalau ada ini, kebetulan muncul, jadi saya bantu analisa. Ini tahap pertama. Tahap kedua, nanti ada rasio antara PK, ini tinggi, kadar abu harus rendah. Rumusnya begini, jumlahnya 30, ini PK-nya berapa? 13, kadar abunya 12, berarti 25. Tidak pas. Ini kalau menurut analisa saya, ini kadar abunya ketinggian. Tidak pas. Harusnya ini tinggi, ini rendah. Sebaliknya, kalau PK-nya rendah, abunya tinggi. Kalau di jumlah 30. Itu kaitannya ke sana. Analisanya begitu. Nah, kadar abu ini maklum, karena kalau di pakan ternak ruminansia, 100% nabati. Nah, kadar abunya tinggi. Ini bisa dimaklumi gitu loh. Kalau kadar abunya tinggi, karena bahan bakunya 100% nabati. Kalau ada bahan baku hewani, seperti di unggas, ada tepung ikan, ada MBM, ada BMF, kadar abunya rendah, proteinnya tinggi. Ini kuliah 2 SKS, 2 semester.
Pak Win, ini untuk analisa proximal di laboratorium universitas itu apakah memang laborannya yang error ataupun mungkin alatnya yang error lain universitas atau untuk memang bisnis ini mungkin seperti ini bukan juga error juga. Laboran SDM pasti kalau di pabrikan sehari-hari itu bisa meriksa itu sampai ratusan. Kalau laboran itu tidak telaten, namanya titrasi untuk mengetahui kadar protein, kan pakai indikator. Mestinya itu tes 1 detikan, jaraknya 1 detikan. Suwen, diet nih tes kebablasan. Itu yang terjadi. Saya pernah melakukannya. Itu yang terjadi. Nah, kalau ditungguin, setel timernya, digital 1 detik ya 1 detik tes. Tes itu interval 1 detik. Berapa tetes itulah menentukan kadar protein. 12. Terus kadar abu. Saya kan biasa cek kadar air ya. Jadi kadar air itu misalnya rumput baru dibabat. Saya tes ternyata kadar airnya 72%. Jadi ada satu batang, gunting dari batang sampai daun, taruh di cawan petri yang dari keramik, masukkan ke oven. Suhu 105. Ini kalau laborannya males, dietnya 120-150, maksudnya ben cepet. Apakah itu tidak terjadi? Terjadi. Padahal standarnya suhu itu 105 selama 30 menit. Ditimbang digital. Seperti timbangan emas, bukan gram 0,1 gram-gramannya. Dimasukkan setengah jam, ditimbang. Susut pasti. Masukkan lagi setengah jam, timbang lagi. Masuk, timbang, masuk, timbang, masuk, timbang. Akhirnya timbangannya tidak susut. Tidak susut yang terakhir itulah berarti kadar airnya sudah habis. Nah, kesuwen. Lek ngenteni keluar masuk bisa 6 jam 8 jam. Dan itu tak lakoni, Pak. Karena saya mau real. Kalau laboran suwen, Pak. Dari 4 jam aja. Giat nih 150 200 derajat. Wong ini soleh bayar menurut kita. Cepet. Nah, itu contoh ya. Nah, untuk kadar abu, bahan yang sudah tidak ada kadar airnya tadi masuk 100 gram. Masuk lagi setengah jam tetap 100. Lah ini artinya kadarnya sudah habis. Terus ini bablas dibakar namanya. 200 derajat selama setengah jam. Masih ada, masuk lagi. Sampai jadi abu. Namanya ini kadar abu tadi itu. Dari bahan kering tanpa air diteruskan sampai jadi abu. Ya seperti abu-abu. Abu seperti masak pakai naan tuh kayu itu. Jadi abu. Nah, itu kalau laborannya tidak telaten, Pak, diet nih. Orang ikuti standar ilmiah. ISO-nya tadi dilangkai. Kita kan dari Maesala kita kan sudah ada SNI. Otomatis kan sudah dianalisa. Boleh analisa SNI. Waktu beli alat, ini pabrik baru, sudah ditera, sudah diuji, boleh. Lagi-lagi kembali kepada yang operasionalkan. Operatornya. Kembali lagi ke situ. Awal-awal iya, taat pada SOP. Nanti lama-lama, ya ampun ngikuti SOP 8 jam. Suwen. Giat nih ae, supaya 4 jam. Intinya seperti itu, Mas. 8 jam dengan 6 jam. Laporan. Kembali lagi ke laporan penyakitnya. Kalau semua diikuti, terap, setengah jam, 105, pasti lebih dari 6 jam. Masuk, keluar, sampai tidak susut, berarti kadarnya habis.
tidak susut terakhir itulah sebagai patokan dibagi awalnya berapa gram. Ketemulah itu kadar air. Bahan kering ini. Nanti ketemu bahan apa kadar airnya. Tersisa 81. Berarti kadarnya 19. Gitu. 2 SKS Mas ya. Nggih. 3 jam berarti. Ya, ini. Jadi nanti lain kali kalau melihat seperti ini jangan kaget. Kalau lengkap namanya analisa proksimat itu 5. Kadar air, serat kasar, lemak kasar, kadar abu, sama protein. 5 ini namanya analisa proksimat. Di UGM tarifnya 400.000 satu sampel. Padahal kalau tidak mampu bayar itu kirim ke tempat saya, tak lab hidup. Saya sebagai lab hidup. Terus gak usah bayar. Asli Pak. Peternak-peternak begini suruh bayar, kasihan loh Mas. 400.000 satu sampel. Kalau sampai mau pengen 2 sampel 800.000. Pokoknya suket gajah. Berat Mas. Saya dulu bisa intensif itu karena saya bekerja di pabrik pakan. Kedua di Pare self mixing, bikin pakan sendiri. Ya dikit-dikit di lab, dikit-dikit. Tapi bayaran perusahaan, bukan kantong saya pribadi. Belum lagi saya tetap mempertahankan beli konsentrat dari pabrikan. Tidak 100% di nol nih, Pak. Walaupun 5%, 10% dari kebutuhan tetap menggunakan pakan pabrikan. Bukan untuk pembanding, supaya tetap ada tali silaturahmi. Lah enek undangan, enek seminar, saya tetap diundang. Tambah ilmu. Orang kok saya ngaku pinter dewe, lengkap dewe, tidak. Tiap kali ada seminar tuh biasanya ada ilmu baru, penemuan baru, biasanya begitu. Tetap hadir, Pak. Diundang kemanapun, ke Jakarta. Ya asal waktunya pas ya hadir, Pak. Asal waktunya kok ngene lho rame-rame iki. Teknologi maksudnya. Duite kok ya asal waktune. Katanya time is money. Ini kan time is money. Lek renek ngene Hadir, Pak. adalah jam kali. Hadir biasanya kalau lagi jadi karyawan itu ya jadi direktur, Pak. Kamu ngerti direktur? Direken batur. Direktur itu direken batur. Biasanya diundang ya pesawat dibelikan, tiketnya dijemput, nginep di hotel bintang 3, bintang 4. Terus ditanya biasanya, rekeningnya nomor berapa, Pak? Rekeningnya nomor berapa, Pak? Terus kalau ini tadi tes rasa, iya. Jadi kalau dimakan ayam itu ya, Makan ayam ini jadi kalau saya makan, saya bisa meramalkan. Iki ayamnya, kotorannya banyak. Becek. Bisa dari sini. Jadi sampean jangan ngaku peternak asli sejati kalau belum makannya ternak. Enak. Ini enak. Jadi kalau bikin makan mestinya begini. Mantap itu Pak. Jangan pahit. Enak gurih. Ini sama ya. Terus pakan, terutama konsentrat atau pakan jadi yang betul sunah, bentuknya kerambel atau pelet. Jadi jangan hanya melihat tambahan biaya 200 per kilo. Mes, tepung dibanding pelet tambah biaya, iya. Paling sekitar 200, umum itu. Tetapi kalau pakannya berbentuk pelet atau kerambel, itu bisa hemat 5 gram. Biasanya makan 12 on, 120 gram.
itu nanti bisa hemat 5 gram, 115. 1,15. Itu manfaatnya kalau bentuk pelet atau crumble. Soal ukurannya relatif. Kalau untuk tempe ya boleh, tapi kalau untuk yang sudah dewasa, walaupun satu kelingking ya nggak apa-apa. Kalau lubangnya besar, bisa segini satu kelingking, ongkosnya lebih murah. Karena kerjanya lebih cepat. Bukan 300 kilo per jam, bisa 500. Itu perbedaannya. Jadi biayanya nggak sampai 200. Kalau menurut saya Mas, ini sampaikan ke tukang produksi pabriknya, kurang besar. Sak gedene rokok. Sampurna Amail itu ya misalnya. Supaya kerjanya lebih cepat, kosnya lebih murah. Terus SNI, ya. Konsentrat untuk tipe pedaging, SNI itu 13%. Ya. Terus penggunaannya jadi pangan komplit, ini harus 60%. Kalau nggak percaya gini ya, nanti hitungannya. Mahesa, isinya 13%, penggunaannya 60%. Berarti ini dengan 7,8%. Kemudian unsur seratnya berarti 40. 40% ini apa? Misalnya sajalah odot. Misalnya ya. Odot itu isinya 12-14, kita pakai patokan yang terkecil aja. Kali 4,8%. Terus ini dijumlah 6, 11, ini 12. Ini untuk penggemukan sudah cukup. Tinggal mainnya di persentase pakan tadi. Menurut saya bukan 3% kalau untuk penggemukan loh ya, penggemukan. Bukan 3% dari bobot badan, tapi kalau menurut saya ini harus 4%. Mas Irul wedhuse bobote 20 kilo. Berarti ini harus 8 on. Ya, bener ya? Nah, 8 on ini masih bahan kering. Padahal tidak mungkin pakan itu tanpa air. Ada. Ya, ini kadarannya 12 kalau mengikuti ini. Ya, 12 ya. Nah, rumput. Kalau standar saya kan dilayukan. Bobotnya tinggal separuh. Syarat itu, perlakuan, fisik. Jadi jangan memberikan pakan ke ternak dalam bentuk segar, dicoper, campur ini, berikan. Nggak cocok. Itu tidak akan cukup nih. Mesti sampai 8%. Kalau rumputnya basah. Ini rumputnya harus layu. Yang dimaksud layu itu kadar airnya tinggal 30%. Kalau bobot dari 100 kilo tinggal 50. Itu kadarannya pasti turun dari 70 ke mendekati 30. Mendekati 30. Nanti dicampur sama konsentrat, akhirnya jadi 25. Umpama kadar airnya ya, Ka 25%. Berarti ini bahan keringnya 75. 8 on ini kali 100 dibagi 75. Berapa, Pak? 11 wes. Betul. 800 dibagi iki. Kurang 10,11 karo konco dhewe kok. 11 on per ekor per hari. Kalau 4% ini, Pak. Penggemukan. Nutrisi komplit. Sudah lengkap ini. Konsentrat seperti ini. Terus jadi kalau ruminansia itu mulai dari yang besar kerbau, sapi, yang kecil kambing, domba, rusa. Kalau rusa beda lagi, Pak.
makannya bukan rumput tapi steak. Sama. Cara menghitungnya sama. Kalau untuk kambing perah, sapi perah yang sedang laktasi, beranak kan menyusui laktasi, sama 4%. Kalau induk bunting muda 3%. Ya. Penggemukan dan perah yang sedang laktasi 4%. Sapi perah masa kering, bunting di 8 bulan, 9 bulan masa kering, kembali ke 3%, malah 2,5%. Tetapi Pak, angka ini bukan harga mati loh ya. Kalau tergantung dari di mana peliharanya. Di daerah panas ini bahkan bisa nggak habis. Ini ya buktinya domba saya bisa nggak habis loh. Untuk induk bobot 30 aja makanya cuma 12 on Pak. Yang penting BCS. BCS sudah 2,5, 3,5 ya sudah. Tapi ini untuk penggemukan ya. Kalau penggemukan maksudnya itu nambah bobot badan 1 bulan 4 kilo. Domba lokal. Bukan silangan. Kalau silangan gampang. Bobot badannya cepat. Domba lokal itu misalnya Garut baru lahir paling kan 2,5 kilo misalnya. Nanti sampai disapeh 5 kali paling 10-12,5 kilo. Nah kalau yang silangan bisa 15 bisa lebih. Silangan itu maksudnya F1 dikawinkan sama domba lokal Garut. Lebih-lebih F2 dikawinkan sama lokal Garut. Yang F2 gendongnya genetik kan sudah 75%. F2 sama lokal Garut itu sama dengan kita mencetak mobil Innova. Tapi dijual Avanza. Laris. Laris. Pasti mendekati 20. Kalau jantannya F2. Induknya lokal. 3 bulan 20. Bisa mendekati pasti. Buanter itu Pak. Kalau yang F1 15. Bisa. Nah, saya selalu di mana-mana yang saya sampaikan yang sulit, yang gampangnya nanti jalani aja sendiri, mudah kok itu. Silangan lebih mudah. Caranya menghitung jatah pakan begini, tapi ini bukan harga mati loh ya 11 on itu. Tergantung di mana. Kalau peliharaannya nenggone Mas Agung, pule sampai 600 kalau nggak salah. 600 di atas permukaan laut, nggak cukup 11. Kalau nggak cukup tandanya apa? Kemarin saya kasih jatah 100 kilo. Dari sekian ekor, 100 kilo. Ternyata habis sama sekali. Nah itu berarti kurang. Jangan ragu, jangan segan, langsung ditambah. 5%, 10%. Jadi dari 100, hari ini sediakan 105 sampai 110. Kasihkan lagi. Besok dievaluasi lagi. Harus sampai ada lebih. Kalau lebihnya itu maksimum 5%, itu berarti cukup. Kalau sampai habis, kita tidak tahu habisnya kapan. Jam 2, jam 3, jam 4, nggak tahu gitu. Masih tidur kok. Tapi disebut cukup bila masih ada sisa. Tapi jangan lebih dari 5%. 100 kilo, sisanya 2 kilo, 3 kilo. Nah itu disebut pas. Artinya apa? Kemarin makannya 100 kilo itu cukup, tidak kurang. Buktinya masih ada. Nah itu tetap 100 kilo, besok lebih lagi, 100 kilo tetap lebih lagi. Yang lebihnya bisa dikumpulin, bisa diproses ulang. Jangan dibuang. Ada pertanyaan? Kalau Pak, kita untuk pengembangan ternyata domba itu sakit. Ya, domba itu sakit. Itu pengaruhnya bagaimana itu Pak? Pengaruh untuk diobati yang paling ampuh pakai pisau misin, Mas. Daripada mati, Pak. Jadi haram mumpung masih hidup, sembelih. Jadi pelihara ternak kambing, domba, sapi itu bisa loh kematian 0%.
Siapa bilang nggak bisa? Sediakan pisau misin. Ternyata dalamnya plastik. Dalamnya plastik. Jadi pelaku peternakan domba kambing ini memang yang bagus sih ada kamar penyembelian. Dibuat dari keramik, dindingnya keramik, penggantungnya semua stainless steel. Itu ukuran 3x3 itu motong sehari 50 pun bisa. Di Bogor kan saya melihat sendiri di tempatnya Mahir Alwi. Sehari motong 50 sampai 70. Tempat pemotongannya aduh 3x4 ukurannya. Ya nanti paritnya, kisi-kisinya itu juga semua stainless steel. Jadi limbahnya kan dialirkan ke kolam-kolam buatan atau kemana gitu. Nah ini kalau menurut saya kewajiban pihak pabrik melengkapi data analisa proksimat. Iya no. Serat kasar, yang belum ada serat kasar. Kurang. Kalau di jumlah patokannya 50. Boleh plus 2%, boleh minus 2%. 49 sampai 51 itu hasilnya. Untung tidak ada yang baca. Ada pertanyaan, ini ringkas saja, singkat saja. Pada pokok-pokoknya saja. Kalau untuk pedaging, ini 60% tadi. Yang 40% rumput. Rumput pun ya dipilih, Pak. Dari 4 apa? Breeding. Apa harus sama perlakuannya gitu? Kalau konsentratnya ini untuk induk ya, bukan 60%, kasih 30 atau 40 paling banyak. 30% cukup. Mahesa untuk induk pembibitan 30% cukup. Tetapi nanti ditambah premik, kelompok premik. Ada sumber kalsium, sumber fosfor, garam, probiotika, ini. Vitamin. Premik itu ada mikromineral dan vitamin, jadi satu. Jadi harus ada tambahan itu, karena apa? Penggunaannya hanya 30%. Harus ditambah kelompok premik. Maksudnya induk itu dikasih protein 10%, 11% udah cukup, Pak. Tidak harus 13, 14, enggak. Induk itu 10, 11% cukup. Tapi premiknya harus ditambah. Up 50%. Up 50%. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Untuk mengatasi cemplek kerdil, Pak. Stunting. Mas Irul, perlu dikasih tahu stunting pada manusia ya. Gampang stunting pada manusia tuh, Pak. 2 anak cukup dari 2 istri. Bebas stunting. Kambing sering lemes, Pak, kalau masih. Nggih, jadi kalau cempe kan ada pakan yang namanya pre-starter. Mulai umur 15 sampai 90 hari. 14 hari itu masih ASI eksklusif. Tidak boleh diberikan yang makanan padat. Hanya susu saja. Mulai hari ke-15 mulai dikasih pre-starter. Pre-starter itu proteinnya sampai 20, Pak. Sampai 90 hari. Nanti 1 bulan bobotnya 2 kali. Ini lokal ya. 3 bulan 5 kali. Jadi kalau lahir 2,5 nanti 3 bulan sapi itu harus 12,5 minimum. Kalau beratnya lahir 3 kilo di sapi 15 gitulah.
Nah itu supaya nggak lemes, kasih tempat pakan khusus. Terus prestater itu sudah pasti wajib pakai susu skim. Karena memang masih butuhkan susu. Ada susu cair ngempeng kepada induknya atau lewat botol, ada susu lewat pakan. Skim itu kan bubuk. Memang masih butuh susu, Pak. Sampai 90 hari. Tapi setelah 90 hari ke sana, itu sudah tidak perlu sama sekali yang hewani, tidak perlu sama sekali. Reseptornya sudah mati. Puret. Jadi kalau ternak ruminansia sudah umur 91 hari sampai kapanpun, itu sudah tidak perlu hewani. Susu, madu, telur, no, tidak. Tepung ikan, tidak. Sama sekali. Hanya 3 bulan pertama, ya, masih boleh. Masih boleh, Pak. Itu untuk mengatasi lemes atau stunting dari cempe. Nah, induknya, pakannya, tadi kan 30% ya. Saya sarankan 30% kayak misalnya pakai ini, 30%. Berarti yang 70% kan serat. Di antara 70% itu seratnya yang 20% wajib dari tebon jagung atau sorghum. Tebon jagung diproses, dicerna menjadi asam asetat, asam butirat menjadi susu. Kalau hanya rumput saja tanpa tebon, 1 bulan bisa diperes nggak keluar induknya. Udah nggak keluar susu. Tebon jagung, tapi umurnya 80-90 hari. Sak jagunge. Nggih, sak jagunge. Itu Pak, jagung bakar, Pak. Jablen nanggung baru mekar. Gampang hafal biasanya. Nah ini kok kekurangan mineral, mulane ini tadi ini ya, anggap ini memang konsentrat ya, hanya 30%. Karena ini hanya 30%, maka kelompok mineral harus ditambah. Kelompok mineral apa? Sumber kalsium, sumber fosfor, garam, mikromineral, dan vitamin. Ini harus ditambah. Pak, kalau keguguran, Pak, kan ya kekurangan atau kelebihan. Kekurangan umumnya kekurangan nutrisi. Kalau ini dipakai 30% plus kelompok premik ditambah paling tidak 50% dari dosis anjuran. Misalnya anjurannya 10 kilo per ton, ya ditambahi 5 kilo. Ini tambahan loh ya. Yang 30% sudah ada, Pak, di sini. Dari 30% ini sudah ada kelompok premik. Sudah pasti ada. SNI gak ada kebangetan. Tak kon nutup aja loh. Tak parah dia tutupen aja gak dikai premik. Pasti ada. Sudah ada. Cuma kurang. Iya. Ada lagi? Pak, kalau penggunaan konsentrat itu sebaiknya konsentrat dulu dikasih makan, baru hijauan atau dicampur atau gimana? Campur. Campur. Menjadi pakan komplit. Total milk ration atau ya pakan komplit. Sudah ada konsentrat dan serat. Gini wow, 30% ditambah 70% ditambah kelompok premik. Ini menjadi TMR, total milk ration, pakan komplit. Nah, pakan komplit kalau mau hemat difermentasi dulu. Seperti yang saya terapkan difermentasi dulu, tujuannya supaya hemat jatah pakan. Tidak harus 12 on kembali ke 10 on. Hemat 20%. Kalau diberikan langsung tanpa fermentasi, ya bisa. Cuma boros feed intake-nya. Saya sampai ke Vietnam jadi konsultan, yang ngajari ini Pak. Ya dibayar. Loh, sapi ini kapasitas 1000 ekor, sapi pedaging. Sapi beek. Ini mah Waktunya. Ya waktu itu, waktu orangnya juragan itu nyari saya di Indonesia, ketemu, lo pasang tarif 1.500.
Nawar, Pak, jenenge pengusaha biasa itu nawar. 1.000 moh gak budal. 1.250 moh gak budal. 1.500 net budal berangkat. 1.500 US dollar. Kalau sekarang ya bisa setara 20 juta atau lebih. Ditanggung semua. Pesawat, nginepnya di sana ya di mes, makan ya wis sak dobole. Bahkan ya sering diajak jalan-jalan. Takut Pak di sana, Pak. Takut kena Vietnam Rus. Hanya ngajari begitu saja. Ternyata sapi itu bobot 400-an, BX, sapi yang dari Australia itu, tadinya makan 20 kilo. Setelah saya ajari proses bikin pakan komplit begini dan difermentasi, makannya tinggal 16. Dari bobot badan cuma 1 kilo tambahannya per hari menjadi 1,4. 1,5. Pakannya turun tapi bobot badannya naik. Lebih banyak. Nyetel bobot badan kalau penggemukan gampang, Pak. Gampang. Dibanyaki ke unsur karbohidratnya. Jagung, gaplek misalnya, katul misalnya. Di Vietnam nggak ada dedak, Pak, adanya katul. Nggak ada ledok, edek jalan keliling nggak ada. Ampas bir, ampas tahu melimpah ruah. Karena di Vietnam itu minum bir itu seperti orang Sunda minum teh tawar. Yes, minuman ringan aja di sana. Tahu ya pasti karena orang Cina, seperti kita tahu juga. Jadi waktu saya belum datang, nggak bisa mengolah itu, Pak. Ampas tahu, ampas bir, 3 hari, ya busuk. Basah. Nah, kalau mau fermentasi, pekerjaan yang lain-lain selesaikan semua. Bikin pakan sudah, ini sudah semua. Full 2 hari itu menghadapi ampas tahu saja, 1 rit, 7 ton. Harus selesai 2 hari. Nah, kebetulan ada mixer yang gede, kapasitas 1 ton, ada konveyor. Enak, orang ditimbang, naik konveyor, timbang, naik konveyor, nggak usah menaikkan ke atas. Dah selesai, nanti jarak berapa hari, ganti ampas bir. Gonta-ganti begitu. Copre Pak, gawadene bayi ada 12 pisau. Pisau ini loh, ngomongnya ada 12. Dinamonya besar sekali. Lah memang kapasitasnya besar Pak. Sapinya bisa 1.000. Sekarang katanya malah sudah 3.000. Ya tinggal melanjutkan apa yang saya ajarkan loh. Makanya ditawar saya nggak mau. 1.500 sudah murah itu Pak. Nah ilmunya kan berkelanjutan dipakai. Terjadi efisiensi. Untung. Suruh balik lagi moh. 5.000. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Jadi Mas Dery dan tim dari PT Sinta Prima, sebetulnya undangan juga sudah saya sebarkan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, baik lewat Facebook, lewat grup-grup WA. Harapan saya bisa hadir 30 paling tidak, nih ternyata cuma 10 lebih sedikit. Ya minta maaf nggak sesuai target, tapi dengan harapan, dengan tadi kuliah dan publikasi ini, walaupun orangnya sedikit, nanti habis ini kita foto bareng ya. Foto bareng no, iya toh. Nah nanti untuk bahan publikasi, bahwa PT Sinta sudah publikasi, promosi, pengenalan diri di Sukosari. Gitu ya. Ada kurang, ada lebihnya. Minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.